Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Semeton CNS. Waalaikumsalam, Kak Dinda. Oke, gimana nih kabarnya Semeton CNS yang ada di rumah, yang lagi di jalan? Dan kalau Semeton CNS lihat nih, kita lagi di tempat yang berbeda. Sebenarnya masih tetap di tempatnya BNN, tapi dengan latar belakang yang berbeda. Kalau biasanya kan kita di studio tuh, sekarang kita coba suasana baru karena after sebulan atau setengah bulan gitu kita hiatus, kita mencoba di lobby BNN biar beda aja gitu vibes-nya untuk kali ini. Karena sekarang kita udah masuk di CNS episode 210. Udah masuk awal yang baru, di bulan yang baru juga, jadi kita cari vibes baru. Dan buat Semeton CNS yang lagi di jalan nih, hati-hati di jalan karena sepertinya cuaca lagi tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, kadang juga anginnya kenceng, hati-hati, pohon tumbang, ranting-ranting jatuh tuh hati-hati. Dan juga buat Semeton CNS semoga dalam keadaan sehat, dan ya semoga kalian tetap bahagia selalu seperti kami berdua di sini. Pasti teman-teman penasaran kan siapa sih orang yang ada di sebelah kanannya Dinda? Kalian mau kenalan sama kakak yang ada di sebelah Dinda nggak nih? Lihat udah cakep, fresh banget auranya tuh, kayaknya Dinda tenggelam auranya Dinda di sini ya. Makasih banyak loh. Iya sama-sama. Oke, kita kenalan dulu. Kakak namanya siapa? Oke, nama saya, tadi sapanya apa? Semeton CNS. Oke, Semeton CNS, perkenalkan nama saya Zawil Fikri. Saya dari komunitas Kejar Mimpi Mataram, Kak Dinda, sebagai ketua atau dalam istilah kita di Kejar Mimpi Mataram itu namanya leader. Oke. Begitu. Oke. Kakak kesibukannya apa akhir-akhir ini? Oke, kalau saat ini sibuknya di komunitas Kejar Mimpi Mataram sebagai ketua gitu. Saya dan teman-teman terus memberikan kontribusi dan juga kerja nyata bagi Nusa Tenggara Barat melalui proyek-proyek kita. Oke. Kuliah atau udah lulus? Baru lulus. Wow, Masya Allah baru lulus. Dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka namanya. Agak panjang ya. Itu di mana? Di Jakarta Selatan. Wow, jauh ya teman-teman. Iya. Ternyata narasumber Dinda hari ini. Gak apa-apa jauh, tapi yang penting sekarang kita bisa ketemu secara langsung untuk ya bincang-bincang dikit lah tentang komunitasnya tadi. Sudah disebut yaitu Kejar Mimpi. Iya, di Kejar Mimpi Mataram. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, Kejar Mimpi Mataram itu komunitas yang seperti apa? Oke, mungkin yang pertama ya kalau dengar istilah kejar mimpi itu pasti sering dijadikan lelucon gitu kan, Iya. kejar mimpi gitu. Kita harus ngejar mimpi kita. Iya, sembari tidur dan lain sebagainya gitu. Betul. Tapi kalau komunitas kejar mimpi ini sendiri adalah komunitas di bawah naungan Bank Sembi Niaga. Oke. Jadi ini tuh ada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk salah satunya ada di Mataram begitu. Oke. Jadi komunitas ini tuh untuk anak-anak muda daerah gitu yang ingin mengembangkan potensi daerahnya melalui anak mudanya begitu kurang lebih. Kalau misalkan nih kan itu udah menggait anak-anak muda. Berarti itu bergeraknya di bidang apa saja komunitas Kejar Mimpi ini? Oke, baik Kak Dinda dan Semeton CNS begitu. Jadi kita itu bergeraknya itu di 4 bidang atau dalam istilah kita sebut dengan 4 pilar. Yang pertama itu kita ada pendidikan, lalu kemudian ada lingkungan, sosial ekonomi, dan yang terakhir ada filantropi kayak gitu. Jadi kita fokus bergerak berdasarkan 4 pilar atau 4 ranah ini begitu. Tadi kayaknya kelewat nih. Kalau boleh tahu, Kejar Mimpi ini udah berdiri dari kapan? Dari tahun berapa? Kalau Kejar Mimpi Mataramnya sendiri itu kita launchingnya pada waktu itu di tahun 2022. Jadi ini adalah tahun keempat kita atau generasi keempat kita di Mataram begitu. Kita sebutnya generasi. Oh, gitu. generasi ya. Iya, begitu. Oke. 2022 Mei. Oke. Ya berarti 2025 nih bakalan 3 tahun di bulan ini besok. Iya, tapi generasinya generasi 4. Oh gitu, sebutannya generasi itu Semeton CNS. Iya. Nah untuk tadi 4 bidang atau 4 pilar itu, kan ada pendidikan, lingkungan, sosial ekonomi, sama apa tadi lagi satu Pak? Filantropi. Filantropi. Aku penasaran dari tiap pilar itu fokusnya tuh ke apa aja? Kayak misalkan pendidikan nih fokusnya ke apa?
terus lingkungan nih ke apa, sosial, ekonomi apa, dan gitu seterusnya. Itu kira-kira fokusnya ke apa aja? Oke, jadi cukup banyak ya Kak Iya, Dinda ya. aku penasaran soalnya jujur Kejar Mimpi ini aku baru dengar. Oh iya. Iya, karena apa ya? Bukan aku nggak tahu ya, tapi kayak emang asing. Dan tadi kan dibilang di bawah naungannya CIMB Niaga. Iya. Nanti aku akan menanyakan itu, tapi aku mau tanya itu dulu. Empat pilar itu apa aja? Oke, jadi pertama apa namanya, ini tuh kayak sebuah circle gitu, 4 pilar ini gitu. Jadi antara satu pilar dan pilar yang lain itu ada kesinambungannya begitu. Mulai dari pendidikan misalnya. Fokusnya di pendidikan adalah kita membangun SDM daerah terutama yang masih belum terjamah gitu, quote-unquote, yang ada di wilayah Mataram khususnya. Kayak gitu. Tapi di sisi lain juga untuk fokus kita dari tahun ke tahun itu, dari tahun pertama, itu kita fokus pada pendidikan inklusi. Lalu kemudian tahun kedua itu kita fokus pada pendidikan daerah. Jadi di tahun kedua itu kita mengadakan, apa namanya istilahnya, kayak mengajar dan juga launching mini library di Cemara waktu itu. Cemara Lembar. yang mana nih? Oh, yang di Lembar. Ya. Oke, kirain yang di Monjok. Lalu kemudian pada tahun kemarin 2024 kita juga ada kegiatan Rumah Mimpi, itu kita ada di Pantai Sire kayak gitu. Nah, adapun untuk yang tahun ini fokusnya pendidikannya itu adalah pada apa namanya, pendidikan kanak-kanak gitu Kak Dinda. Jadi dari sekolah dasar sampai seterusnya kayak gitu. Jadi di sana itu kita melakukan kegiatan fun learning istilahnya gitu. Belajar sambil bermain dan juga memberikan mereka insight-insight gitu bagaimana meraih mimpi in a good way kayak gitu. Lalu kemudian untuk filantropi ya, itu apa namanya, biasanya kita mengajak teman-teman atau komunitas lain untuk menggalang dana, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya Mataram kayak gitu. Seperti misalnya kayak yang tadi saya bilang itu, kita ada membuat mini library, kita lakukan galang buku kayak gitu. Karena kita apa namanya, di bawah naungan bank swasta, jadi kita tidak diperbolehkan untuk menggalang dana. Jadi kita melakukan filantropinya itu dalam bentuk barang, dalam hal ini buku waktu itu. Lalu kemudian untuk yang apa namanya, lingkungan, itu kita sering melakukan beach clean up. Tapi yang terakhir itu kita ada planting mangrove di Sekotong Tengah kayak gitu. Jadi itu merupakan bentuk kontribusi nyata kita gitu bagi Nusa Tenggara Barat yang tidak hanya sifatnya seremonial tapi juga sustain gitu. Dalam artian ini tuh bisa terjaga dan bisa dinikmati gitu oleh generasi-generasi selanjutnya. Kayak gitu. Adapun kalau yang social economy itu kita kerap melakukan business coaching dan juga apa namanya, campaign terkait dengan financial literasi kayak gitu. Oke, banyak ya ternyata. Banyak kayak gitu Kak Dinda. Dan tadi tuh untuk yang pendidikan itu selama 1 tahun itu kah, atau misalkan di bulan ini beda, bulan ini beda, bulan ini beda? Iya, jadi karena kita ada 4 pilar tadi gitu, jadi kita setiap bulan itu punya jatah proyeknya gitu, masing-masing kayak gitu. Tapi semua itu sifatnya sustain. Tidak ada yang hanya sekedar seremonial. Balik lagi seperti yang saya bilang tadi, karena kita ingin kontribusinya nyata dan bisa juga dirasakan dan dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya kayak gitu. Maka dari itu kita sifatnya, segala sesuatu proyek kita itu sifatnya sustain dan juga berkesinambungan kayak gitu. Oke, karena tadi aku juga salfok dengan satu kata yang karena berada di bawah naungan bank swasta, berarti nggak bisa melakukan galang dana. Nah, apakah setiap ada mau melakukan kegiatan itu berarti teman-teman dari Kejar Mimpi itu dananya dari dapat support dari bank itukah atau dari teman-teman pengurus Kejar Mimpi? Karena kan nggak boleh melakukan galang dana atau misalkan donatur, mungkin bahasanya nggak boleh ya. Oh, itu gimana? Iya, menarik Kak Dinda. Jadi seperti yang saya bilang tadi gitu. Jadi support kita itu adalah supporter kita ya, let's say supporter ya, atau sponsorship kita itu adalah Bank SIMB Niaga gitu. Jadi di setiap project kita ataupun event kita itu kita mengirim proposal seperti pada komunitas pada umumnya ke Bank SIMB Niaga gitu. Lalu nanti apa namanya, ketika proposal sudah di-approve dan lain sebagainya, baru nanti dana bisa dicairkan kayak gitu. Jadi apa ya, mudahnya mungkin kita itu adalah perpanjangan tangan gitu dari Bank SIMB Niaga untuk menjadi pionir-pionir penggerak di daerah begitu.
Jadi lumayan apa ya, bisa dibilang lumayan enak lah ya. Iya. Maksudnya selain karena di bawah naungannya Bank CIMB Niaga ini sendiri, teman-teman jadinya tinggal anuin proposal yang emang udah dirancang sebagus mungkin, sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhannya, dan tinggal dikirimkan ke pihak CIMB Niaga Pusat, terus tinggal menunggu approve-nya aja, ACC-nya aja ya. Kurang lebih begitulah. Enak banget ya. Soalnya setahu aku beberapa komunitas yang ada di Mataram ini dia lebih sering donatur atau galang dana. Galang dana kayak gitu. Nah, ini harusnya nih komunitas-komunitas lain nih bisa mencontoh nih, siapa tahu bisa komunitas-komunitas lain mencari supporter dari beberapa bank yang ada di Lombok kan, siapa tahu ya bisa diusahakan biar apa ya bahasa, mungkin jadinya beberapa kegiatannya jadi lebih efektif ya, karena dananya udah tahu berapa dan bisa di ACC dari pusat. Seru banget ya, enak. Atau mungkin kalau komunitas lain mau kolaborasi dengan kita sangat bisa gitu. Tuh, teman-teman komunitas tinggal cek Instagram kita gitu, Kak Dinda. Boleh. @kejarmimpi_Mataram. Oke, nanti kita bakalan tag editor, tolong di tag di sini ya, Kejar Mimpi Mataram. Kejar Mimpi Mataram. Kejar Mimpi Mataram. Nah, itu ya teman-teman editor. Oke, terus setelah itu nih kegiatannya di 2025 ini udah open recruitment kah untuk pengurus untuk generasi selanjutnya udah open recruitment? Iya, kebetulan sudah. Wah, sudah teman-teman. Saya sepertinya telat mengetahui Kejar Mimpi ini ya. Itu sistem open recruitment-nya gimana? Iya, sedikit cerita Kak Dinda ya, sebelumnya itu kita juga sudah pengen hadir gitu di podcast BNN itu dari tahun kemarin. Iya, gitu. aku kenal ini salah satu generasinya deh. Iya. Soalnya kita pengen sosialisasi terkait open recruitment itu kayak gitu. Jadi kan jadi kita bisa lebih banyak nge-engage teman-teman muda atau Semeton CNS untuk ikut gitu kan, bergabung dan berkontribusi melalui Kejar Mimpi kayak gitu. Jadi sistem rekrutmen kita itu adalah pada umumnya aja gitu, submit berkas. Kalau kemudian setelah submit berkas itu nanti kita ada interview. Setelah interview itu nanti baru kita ada tahap terakhir, yaitu pengumuman siapa yang lolos kayak gitu. Kira-kira di kepengurusannya ada divisi apa aja? Spill dong. Betul nih, besok di selanjutnya Semeton CNS mau ikut nih, mau join. Kira-kira ada divisi apa aja tuh? Selain ada leader, ada juga vice leader yang terutama. Kemudian yang kedua itu ada sekretari dan finance kayak gitu. Lalu divisi-divisinya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Human Research Development, HRD, atau mungkin kalau di komunitas lain itu kayak keanggotaan lah gitu ya istilahnya. HRD-nya. Kalau di kita itu namanya Human Research Development. Lalu kemudian kita ada Creative Program. Itu yang desain atau yang arrange project-project kita gitu supaya wow dan gong gitu di setup projectnya. Itu seems like acara lah. Iya, acara. Iya, begitu kurang lebih. Lalu kemudian juga ada public relation, humas. Ya, kalau di komunitas lain kita nyebutnya PR atau public relation. Lalu kemudian yang terakhir itu ada social media and creative. Atau PDD kali ya. PDD ya, teman-teman media tempat lain. Soalnya aku lihat nih di Instagramnya tuh interest banget tahu tampilan Instagramnya. Iya, soalnya kayak entah nih mungkin karena berada di bawah naungannya CIMB Niaga, kita semua tahu nih CIMB Niaga tuh kan identik merah-merah nih. Terus aku lihat di Instagramnya tuh bagus, maksudnya perpaduan merahnya tuh nggak yang monoton gitu. Keren-keren. Teman-teman PDD-nya keren-keren. Admin dan kreatif, sosial media kreatif Kejar Mimpi Mataram memang keren-keren. Keren banget sih. Nih teman-teman komunitas lain yang bingung gimana caranya membuat suatu desain di Instagram untuk feed, kalian bisa cek IG-nya Kejar Mimpi Mataram. Boleh Bagus banget. sumpah. Oke, terus kalau boleh tahu visi misi Kejar Mimpi Mataram di tahun ini apa? Apakah sama kayak di tahun sebelumnya atau berbeda? Biasanya kan tiap generasi tuh punya visi misi yang berbeda. Nah, kalau di generasi yang sekarang ada yang baru nggak visi misinya? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi adalah kita itu untuk ngedevelop SDM daerah gitu. Jadi dari tahun ke tahun itu kita punya satu tagline atau satu campaign kayak gitu.
seperti yang ada di baju saya. Oke. Iya, itu namanya generasi berdaya, kayak gitu. Oke. Bagaimana kita bisa apa ya istilah itu menciptakan gitu atau ngetrain anak-anak muda, Gen Z dan milenial kayak gitu untuk menjadi generasi yang tangguh dan berdaya dari segi apa namanya ilmu dan hazanah pengetahuan maupun dari segi mental dan juga fisiknya lah kurang lebih begitu. Kira-kira setelah ini Semeton CNS ada yang interest gak buat masuk ke Kejar Mimpi Mataram? Kayaknya Harusnya gak mungkin banyak sih sih kalian gak interest karena Dinda aja yang dengar ini interest nih, tapi tunggu dulu ya, Dinda masih skripsian dulu teman-teman. Oke. Kalau misalkan tadi kan kakak bilang komunitas-komunitas lain boleh berkolaborasi dengan Kejar Mimpi Mataram. Apakah itu bebas untuk kolaborasi di bidang apa saja? Atau kayak ada khususnya hanya di bidang pendidikan dan sosial ekonominya aja kah? Atau sama lingkungannya aja kah? Atau bagaimana? Oh, oke. Pertanyaannya keren banget. Jadi untuk apa namanya co-partnership atau collaboration partner kita itu sangat-sangat apa namanya luas jangkauannya gitu, sangat-sangat bebas dan fleksibel gitu. Yang penting kita itu apa namanya punya satu visi misi yang sama, yaitu untuk berkontribusi untuk Nusa Tenggara Barat khususnya Mataram dan sekitarnya kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman dari komunitas lingkungan, komunitas literasi, komunitas apapun itu kayak gitu. Bisa gitu kita bekerja sama gitu untuk membuat sesuatu yang besar gitu dan bermanfaat dan juga apa ya memberikan hal yang positif gitu bagi apa namanya Nusa Tenggara Barat begitu. Oke. Tuh, nih tolong komunitas saya dengarkan seorang leader Kejar Kak Mimpi. Dinda emang komunitasnya apa Kak Dinda? Aku ada komunitasnya Sagantara Foundation. Mungkin boleh dilihat karena kita juga baru selesai adain pengabdian. Kalau kita tuh kayak pengabdian gitu, pengabdian yang 6 bulan sekali. Sama paling kita kayak volunteer itu yang masih sekitaran Mataram dulu. Sama di Sumbawa sih pusatnya kita buat. Sangat bisa sih nanti gitu karena kita emang apa namanya kerap kali gitu kerja sama komunitas-komunitas lain hampir di setiap proyek kita gitu karena balik lagi untuk kita memberikan sesuatu yang apa ya yang besar gitu kita tidak bisa sendiri gitu kita harus bergandengan dengan kawan-kawan lain ataupun komunitas-komunitas lain begitu. Karena kalau sendiri juga ya pasti agak susah kalau sendiri makanya kita butuh yang namanya kolaborasi. Iya benar sekali. Oke, terus nih kan kita tahu semua komunitas tuh brandingnya tuh pasti positif, brandingnya positif dan pasti teman-teman komunitasnya juga dibrandingkan untuk tidak menggunakan yang namanya narkotika. Nah aku pengen tahu nih dari kakak as leadernya Kejar Mimpi tanggapannya tentang gimana sih anak muda sekarang yang kadang tuh udah terjerumus ke yang namanya narkotika tapi nggak tahu gimana caranya buat keluar dari yang namanya lingkaran narkotika, tapi sebenarnya dia mau keluar. Tanggapan kakak gimana? Oke, POV atau POV saya ya ini Kak Dinda ya. Terutama mungkin apa ya terkait dengan anak muda nih, menurut saya itu adalah minimnya gitu literasi atau pengetahuan mereka gitu. Bagaimana gitu untuk terhindar dari si narkoba ataupun narkotika ini kayak gitu. Itu sih yang pertama gitu. Lalu kemudian yang kedua faktornya itu adalah lingkungan Kak Dinda. Tidak bisa kita pungkiri gitu, di mana kita hidup gitu. Di mana tanaman itu hidup maka dia akan tumbuh subur gitu. Segimana lingkungannya mendukung itu, kan ada istilah kayak gitu. Jadi menurut saya lingkungan itu sangat-sangat menjadi faktor gitu bagaimana si anak ataupun nanti si generasi muda kita terbentuk kayak gitu Kak Dinda. Seperti yang kita lihat nih baru-baru ini kan ada itu penggerbekan yang ada di daerah saya, kebetulan saya dari Lombok Tengah Kak Dinda. Waduh, di mana itu Lombok Tengah? Pas astagfirullah kita tidak boleh menyebut nama daerah ya. Ada di daerah Lombok Tengah kayak gitu. Itu kan semua orang terlibat kayak gitu, mau dari yang muda sampai yang tua atau bahkan nenek-nenek gitu kayaknya Kak Dinda sampai menjadi bagian gitu dari apa ya dari gembong si narkoba ini. Itu kan apa ya sangat-sangat miris kayak gitu kan. Mungkin kedepannya gitu Kejar Mimpi dan juga BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat gitu kita bisa bekerja sama gitu untuk menuntaskan dan mengentaskan ini gitu masalah ini kayak gitu sih menurut saya. Kayaknya Kejar Mimpi dengan beberapa komunitas lain dan BNN nih berkolaborasi pasti hasilnya bakalan gong banget nih. Harusnya sih. Iya harus ada kolaborasi ini. Tolong ya editor ajakin Bapak Kepala BNN untuk kolaborasi. Oke, halo Pak Kepala. Halo Pak Kepala, kita kolaborasi ya Pak setelah ini. Iya. Oke.
sedikit mungkin Kak Dina, maaf saya Iya, ini. boleh. Jadi kita juga di tahun ini ada program apa namanya mental health. Iya. Jadi mungkin nanti kita bisa kolaborasi di sana kayak gitu. Oke. Bagaimana apa namanya kita bisa apa ya campaign kesehatan mental gitu dengan menghindari narkoba ataupun zat adiktif lainnya, begitu Oke. kali. Karena udah disepil akan ada campaign tentang mental health. Boleh nggak disepil tanggal bulannya? Soalnya di komunitas aku juga akan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan itu. Mungkin kita bisa kolaborasi karena emang kita lagi mau mencoba ambil ke arah kesehatan juga. Jadi kan mental health tuh penting juga nih buat anak-anak muda tuh kadang suka men-statement dirinya, aduh saya udah kena mental health, aduh saya anxiety, aduh saya bipolar. Gitu. Biasa teman-teman CNS tuh apalagi yang generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, udah langsung men-statement dirinya. Iya. Tuh, itu kira-kira boleh nggak di-spill bulannya kapan? Atau tanggal bulannya aja deh. Ini masih rencananya Kak Dinda ya. Kita mungkin akan melakukan kegiatan ini itu di bulan Juli ke Agustus, antara 2 bulan itu. Kayak gitu. Karena kan seperti yang Kak Dinda bilang tadi gitu kan, Gen Z ataupun anak-anak muda sekarang itu banyak yang self-diagnose kayak gitu kan. Iya, mereka nggak tahu gitu mereka kenapa dan apa kayak gitu. Nah ini kita itu ingin hadir gitu untuk menjadi wadah bagi mereka untuk kenali diri sendiri gitu, bagaimana menjaga mentalnya kita sebagai generasi yang generasi yang rentan gitu kan akan kesehatan mental kayak gitu. Dan juga nanti rencananya di acara tersebut juga kita akan melakukan konseling gratis gitu bagi siapa yang membutuhkan dan siapa yang ingin konsultasi. Sepertinya saya interest sekali untuk ikut konselingnya itu. Karena kayaknya emang setiap anak muda di umur 20-an itu sudah membutuhkan yang namanya konseling untuk kesehatan mentalnya mereka. Karena peralihan dari masa remajanya mereka terus ke masa dewasanya mereka itu kadang suka banyak culture shocknya yang membuat mereka tuh dapat pressure gitu. Iya, benar sekali. Nah, tuh teman-teman CNS, kalau kalian merasa ada yang tidak beres dengan mental kalian, pantengin Instagramnya Kejar Mimpi. Nanti kalau cuma dipantengin dong, di follow juga. Follow, terus kalian nyalain notifnya deh intinya kalau bisa tuh. Biar kalian tetap tahu tuh kapan aja kegiatannya Kejar Mimpi. Benar sekali. Oke, terus ini nggak terakhir sih, jangan terakhir dulu, aku masih penasaran. Tanggapan kakak tentang beberapa komunitas nih yang ada di Mataram, yang ada di Lombok, NTB deh khususnya, tentang bisa dibilang kayak anak-anak muda yang kadang tuh berstatement kayak ngapain sih kita join komunitas, buang-buang waktu nggak sih, mending di rumah aja, mending rebahan aja kan lebih enak gitu. Tanggapan kakak gimana sih? Aku tuh gemes sama anak-anak muda Gen Z yang suka bilang ngapain kita ikut komunitas gitu. Tanggapan kakak. Oke, mungkin ini Kak Dini sama case-nya kayak istilah kita nih, kalau kita sebagai mahasiswa ya. Saya juga udah jadi mahasiswa kan. Iya, betul. Kalau di kampusnya ada istilah kupu-kupu gitu kan. Iya, pura-pura, kuliah pulang, kuliah rapat kayak gitu kan. Ada yang kuliah kerja kayak gitu. Mungkin ini sama gitu ya. Bagaimanapun cara kita menyadarkan mereka gitu ya, kalau emang tidak ada jiwa sosial, empati dan simpati yang ada di dalam hatinya gitu, dan tidak bisa tergerak dari dalam dirinya, itu nggak bisa sih menurut saya. Nah, itu PR kita justru sebagai yang aktif dan contribute as a community gitu, untuk nge-influence mereka gitu, bahwa ini loh kita gitu, kita aktif komunitas, kita aktif organisasi, kita juga sebagai mahasiswa aktif gitu, tapi bisa memberikan prestasi tidak hanya untuk diri kita, tapi juga bagi orang ataupun bagi Nusa Tenggara Barat, begitu. Betul banget. Sama sih, aku juga sepemikiran sama kakak. Soalnya aku tuh suka di statement sama teman-teman aku kayak, kamu ngapain sih join komunitas-komunitas gitu? Apalagi kan aku perempuan dan kadang suka dibilang anak perempuan tuh lebih strict parents. Terus bilang, emang kamu bisa join komunitas kan kamu strict parents? Tapi sebenarnya teman-teman CNS nih, dengan kalian join komunitas, insight kalian itu bakalan lebih luas lagi, nggak hanya berada di tentang perkuliahan aja, tentang akademik kuliahan aja, tapi kalian bakalan bisa melihat secara lebih luas lagi tentang sosial tuh sekitar kalian bagaimana, masyarakat sekitar kalian tuh bagaimana. Nggak ada ruginya kok, mereka nggak ada ruginya. Malah sebenarnya lebih
nambah relasi tahu. Iya, itu Nambah satu. relasi. Siapa tahu dengan kalian join komunitas kalian bisa dapat jodoh kan? Mana tahu. Kita nggak tahu jodoh datangnya dari Relasinya mana, di guys. akhirat ya. Iya, berarti. relasinya langsung dunia akhirat. Itu paling seru tuh dapat kayak gitu. Iya. Asal nggak dimainin aja teman-teman. Oke. Ya, tapi seperti yang saya bilang tadi ya Kak Dinda ya, jadi kayak percuma gitu kita kayak nambah relasi lah, Iya. nambah ilmu, nambah A, B, C sampai Z gitu. Kalau emang dari sendiri itu tidak ada tergerak gitu, itu makanya saya Betul. bilang tadi itu benar-benar apa namanya purely tugas kita gitu Iya. untuk membuktikan gitu bahwa saya mahasiswa dan saya aktif berkontribusi untuk daerah dan ya saya keren gitu, saya dan Iya. teman-teman saya keren kayak gitu. Betul. Dan biasanya juga nih Kak, kalau Hmm. misalkan udah tertarik ikut terus nyoba sekali ikut, biasanya tuh ketagihan. Iya, Real. Ini aku ngomong gitu karena ini pure dari pengalaman aku ya, experience aku pertama kali ikut satu komunitas, ikut pengabdian, itu akhirnya terjerumus. Tapi alhamdulillahnya terjerumusnya ke yang positif ya Iya. teman-teman, bukan yang hal negatif. Dan selama teman-teman join komunitas, itu tuh bisa aku pastiin 90%-nya teman-teman bakalan terhindar yang dari namanya narkotika. iya, iya. Karena Benar biasanya sekali. dalam satu komunitas atau komunitas-komunitas tuh pasti insya Allah ya orangnya emang orang-orang yang Pasti orangnya orang positif, positif semua. lah intinya. Oke, kira-kira apa lagi nih Kak yang mau dikasih tahu ke teman-teman yang mungkin belum tahu tentang kejar mimpi atau akan ada apa aja ke depannya di kejar mimpi yang terdekat deh. Siapa tahu Semeton CNS nih gabut kan, apalagi yang lagi mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi itu biasa gabut gabut tuh, ya? gabut kayak aduh saya bosen deh nyusun skripsi terus mau cari hal baru, kegiatan baru, mengisi kekosongan. Iya. Apalagi kalau dia pada jomblo, mending ikut di kegiatannya kejar mimpi. Boleh Kak spill beberapa kegiatan Oke. terdekatnya? Terdekat ya, Ya. di bulan ini nih insya Allah kita ada pelatihan ekoenzim Kak Dina Oke. gitu. Jadi ini tuh pilar kita adalah apa namanya lingkungan. Jadi ekoenzim ini adalah pemanfaatan limbah buah gitu, bekas-bekas buah gitu. Jadi dibuat jadi sabun cuci tangan ataupun cuci piring kayak Oke. gitu. Jadi kegiatannya ini nanti akan dilaksanakan di Desa Wisata Kebon Ayu Oke. Lembar kayak Ya, gitu. di Jadi Lembar. buat teman-teman yang mau ikut gitu jadi volunteer atau jadi peserta gitu bisa hadir di tanggal 22 apa sekarang? Februari. Iya, Februari. Februari. Ya di Desa Kebon Ayu kayak Terus gitu. itu lagi ya Iya, kisaran seminggu lah. 9 hari. Iya, Ya. lagi bentar teman-teman. Itu Bentar. udah open volunteer. Kalau misalnya kita tidak open volunteer untuk setup kegiatannya kayak gitu, tapi kita terbuka untuk siapapun yang mau join berpartisipasi, tinggal chat kontak person yang ada di bio Instagram kita. Oh, ke humasnya ya. Iya, itu Kontak ada namanya humasnya. Kak Yazid di sana. Oke, ada namanya Kak Yazid. Itu udah ada nomornya tertera di sana. Kalian mau TP-TP ke Kak Yazidnya juga bisa. Siapa Iya. tahu bisa ya. Tapi TP-TP-nya harus yang dalam skala positif ya, bukan yang untuk hal negatif. Iya, Tuh, tanggal 22 Februari 2025 di Kebon Ayu. Iya. Menarik loh itu dari limbah buah-buahan Iya, terus dijadikan sabun cuci tangan atau sabun cuci cuci piring. tangan atau sabun cuci piring. Interest nggak kalian? Iya. Pasti kalian interest dong harusnya. Daripada kalian diem di rumah terus cuma rebahan, dah ikut ini aja, mengisi kekosongan hati kalian tuh. Oke, terus terakhir deh ini untuk closing statement dari kakak sendiri terkait anak muda di NTB khususnya kedepannya gimana untuk menjauhi atau menghindari narkotika itu sendiri dengan komunitas-komunitas yang ada di Lombok atau di NTB ini sendiri. Boleh closing statement-nya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, mungkin Semeton CNS gitu. Jadi kita tuh sebagai pemuda itu adalah penerus generasi. Itu yang terutama, otomatis kita sebagai penerus generasi itu harus punya atau harus menjadi generasi yang berdaya ke depannya gitu untuk melanjutkan gitu apa yang hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat yang ada di negeri ini gitu, terutama di daerah kita. Nah, untuk melaksanakan itu kita harus berdaya dari segi diri kita, ilmu pengetahuan kita gitu ataupun mental kita. Maka dari itu, jauhi narkoba, aktif berkomunitas dan aktif memberikan dampak-dampak positif bagi diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Oke, thank you Kak closing statement-nya. Makasih Ini juga Kak Dinda. terakhir nih dari aku buat teman-teman yang
lagi nonton ini, Semeton CNS yang lagi menonton, entah menonton atau mendengarkan, aku cuma mau bilang, di masa muda kalian itu cuma satu kali. Kalian gak bakalan merasakan masa muda itu, jadi kalian harus mencoba beberapa hal yang di luar dari zona nyamannya kalian. Nggak apa-apa kalian nyoba ini itu, selama itu masih dalam jangkauan yang positif. Kalau misalkan teman-teman diajakin untuk kayak, kamu nggak seru banget sih nggak pergi dugem, kamu nggak seru banget sih nggak coba kayak alkohol atau minuman-minuman, udah bodo amat, itu mereka yang apa ya bahasanya, kolot lah, menggunakan hal-hal itu semua itu masih kolot. Banyak banget komunitas di Lombok, di NTB ini yang bergerak di bidang sosial masyarakat yang bisa teman-teman ikutin, seenggaknya itu bisa ngedistract teman-teman dari pikiran-pikiran yang untuk ikut hal-hal negatif. Sebenarnya nggak masalah kalau teman-teman mau nongkrong lah atau apa, nggak masalah selama itu menghasilkan sesuatu yang positif buat masyarakat sekitar. Selama masih muda, tetaplah sebar kebermanfaatan buat sekitar kalian. Tepat sekali. Oke, ini kayaknya seru banget ya pembahasan kita dari tadi tuh Kak. Tapi sayang banget kita harus mengakhirinya. Oke, nggak terasa ya Kak Iya, Dinda nggak ya? terasa banget, sedih banget. Tapi nggak apa-apa. Next kita akan berbincang-bincang lagi, apalagi setelah Dan kegiatan-kegiatan. berkolaborasi tentunya. Ya, betul, kita harus berkolaborasi bersama Kejar Mimpi Mataram. Entah itu teman-teman komunitas yang mendengarkan ini mau kolaborasi, ayo. Pasti kakaknya bakalan terbuka banget nih. Dan juga kalau Kejar Mimpi atau komunitas-komunitas lain mau berkolaborasi dengan BNN, bisa banget. Pasti bakalan disupport selama itu jelas kegiatannya dan dalam jangkauan positif. Itu dia ya teman-teman, bincang-bincang aku dan Kak Zawil di siang hari ini. Ini siang teman-teman, masih siang. Buat teman-teman, jauhi narkoba, dekati hal-hal positif yang ada di sekitar kalian, lebih aktif lagi di kampus, itu juga salah satu hal yang positif. Jangan coba untuk tertarik dengan yang namanya narkoba, alkohol, atau apapun itu zat-zat nikotin lainnya. Dan teman-teman CNS, hati-hati di jalan karena ini anginnya kenceng ya. Terasa nggak sih anginnya ke kalian? Semoga terasa ya, soalnya depan saya langsung ada kipas angin ini. Anginnya war. Oke, sekian untuk podcast siang hari ini di hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Kita bakalan balik lagi ke podcast-podcast selanjutnya. Tetap pantengin IG-nya Info BNN Provinsi NTB karena kita bakalan tetap aktif di sana. Buat anak-anak muda juga, jangan takut untuk datang ke BNN. BNN nggak semenyeramkan itu kok teman-teman. Karena di BNN juga banyak anak-anak muda yang ikut serta di beberapa kegiatannya BNN. Sekian dari Dinda dan narasumbernya Dinda. Kakak siapa? Zawil. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye-bye. Waalaikumsalam.